Semua orang bilang aku pria paling beruntung. CEO muda, kaya, punya istri cantik dan lembut. Tapi siapa sangka, di balik senyumnya ada rahasia yang membuat seluruh hidupku hancur dalam satu malam. Halo teman-teman semua, selamat datang di cerita dramatis hari ini. Siapkan hati, karena kisah ini penuh luka, pengkhianatan, dan keputusan yang mengubah segalanya. Langsung saja, kita mulai. Namaku Arsya, 32 tahun. Di usia semuda ini, aku sudah menjadi CEO perusahaan teknologi yang sedang meraih banyak investor. Hidupku terlihat teratur, bahkan terlalu teratur. Setiap pagi, sebelum matahari muncul sepenuhnya, aroma kopi yang dibuat istriku Naila menyambutku di meja makan. Ia tersenyum lembut, senyum yang selalu membuatku berpikir bahwa aku adalah pria paling beruntung di dunia. Rumah kami besar, dengan halaman yang selalu rapi karena ada 4 pekerja yang menanganinya. Mobilku yang dulu hanya mimpi di masa kuliah, kini terparkir manis di garasi. Banyak orang bilang hidupku sudah berada di puncak. Teman-teman memujiku, karyawan menghormatiku, dan keluarga bangga padaku. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Tapi kesempurnaan kadang hanya ilusi. Aku tidak tahu bahwa di balik senyum istriku ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang perlahan menunggu waktu untuk menghancurkan semuanya. Perubahan itu datang perlahan. Begitu pelan sampai aku hampir tidak menyadarinya. Awalnya, Naila hanya lebih sering keluar rumah. Katanya ia ingin mengikuti kelas pilates agar tubuhnya lebih sehat. Aku tidak pernah melarang. Sebagai suami yang sibuk, aku pikir itu bagus untuknya. Tapi lama-kelamaan ada yang terasa janggal. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya. Kadang wajahnya terlihat lelah, tapi bukan lelah yang biasa. Ada kilau berbeda di matanya. Sebuah kilau yang tidak tertuju padaku. Dan setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Terlalu cepat. Banyak gerakan baru di kelas, sayang. Capek banget. Aku mencoba menepis pikiran buruk. Aku CEO yang terbiasa menyelesaikan masalah besar. Tapi untuk hal sekecil ini, entah kenapa, dadaku terasa berat. Suatu malam saat aku memeluknya, aku mencium aroma parfum berbeda di bajunya. Bukan parfumnya. Bukan parfum wanita. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Ada sesuatu yang berubah dalam hidupku. Sesuatu yang tidak bisa lagi kuabaikan. Dan malam itu adalah awal dari kecurigaanku. Kecurigaan itu semakin tumbuh. Dan sayangnya, bukti pertama datang jauh lebih cepat dari yang kubayangkan. Malam itu, aku pulang lebih awal dari kantor, karena rapat dibatalkan. Rumah gelap, hanya lampu ruang tamu yang menyala samar. Naila tidak ada. Katanya, tadi keluar untuk belanja bulanan. Aku duduk di sofa, mencoba menenangkan diri, ketika tiba-tiba ponselnya yang ia tinggalkan di meja bergetar. Satu pesan masuk. Layar menyala. Nama pengirimnya hanya instruktur. Awalnya aku tak peduli, tapi isi pesannya membuat seluruh tubuhku merinding. Aku masih ingat sentuhan tadi. Kapan kita bertemu lagi, sayang? Tanganku gemetar. Napasku tercekat seperti ada batu besar menekan dadaku. Kata sayang itu bukan untukku. Sudah 5 tahun kami menikah, dan Naila tak pernah memanggilku sayang melalui pesan. Terlalu formal katanya, tapi kepada seseorang yang bahkan ia simpan dengan nama samar, ia memanggil begitu manis. Aku merasa lantai di bawahku bergeser. Dunia yang kukira kuat seperti baja, tiba-tiba retak tanpa peringatan. Detik itu juga, aku tahu satu hal. Ada seseorang di luar sana yang mendapatkan sisi Naila
yang bahkan tak pernah ia berikan padaku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku takut pulang ke kamar tidurku sendiri. Sejak pesan itu, pikiranku tidak pernah tenang. Aku mencoba bersikap normal di depan Naila. Tapi setiap gerak-geriknya kini terasa asing. Ia semakin sering keluar rumah. Kali ini dengan alasan lebih beragam. Pilates, spa, ketemu teman lama, atau butuh waktu sendiri. Namun, ada satu kebiasaan baru yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia selalu membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Seolah ada harta karun di dalamnya yang tak boleh kulihat. Suatu sore, ketika ia pamit untuk kelas pilates, aku memberanikan diri mengikuti dari kejauhan. Mobilku berjalan perlahan, menjaga jarak beberapa meter. Jantungku berdetak kencang. Bukan karena marah, tapi karena aku takut menemukan sesuatu yang tak bisa kuperbaiki. Saat Naila tiba di tempat parkir kecil dekat gedung olahraga, aku melihatnya menunggu. Tapi, bukan untuk masuk kelas. Sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Jendela terbuka. Seorang pria berotot dengan rahang tegas tersenyum padanya. Senyum yang bukan untuk sekedar teman. Dan hal paling menyakitkan adalah ia membalas senyum itu. Senyum hangat yang dulu hanya untukku. Ia masuk ke mobil itu tanpa menoleh ke belakang. Tanpa sedikit pun keraguan. Aku tertegun. Seperti ada tangan besar yang meremas dadaku. Saat mobil hitam itu melaju pergi, aku tak bisa bergerak. Hanya berdiri di sana. Menonton wanita yang kupilih sebagai istriku pergi bersama laki-laki lain. Hari itu aku sadar. Pengkhianatan bukan hanya soal tubuh. Tapi saat seseorang memberikan senyum terindahnya pada orang lain, maka hatinya pun telah berpindah. Mobil hitam itu melaju melewati beberapa blok kota, masuk ke area apartemen premium yang bahkan aku, seorang CEO, jarang kunjungi. Aku mengikutinya dari jauh, berusaha tetap tenang meski di dalam dadaku emosi bertubrukan seperti badai. Ketika mobil itu berhenti di basement apartemen, aku memarkir mobilku beberapa meter belakangnya. Nafasku berat. Langkahku terasa seperti membawa beban berpuluh kilogram. Aku tidak siap. Tapi, aku juga tidak bisa lagi menutup mata. Dari balik pilar beton, aku melihat mereka keluar bersamaan. Naila, istriku, menyibakkan rambutnya sambil tertawa kecil. Tawa itu menusuk telingaku, karena sudah lama aku tidak mendengarnya. Pria itu memegang pinggangnya seolah mereka sudah terbiasa melakukannya. Lalu, tanpa malu-malu, mereka saling merapat dan berpelukan. Bukan pelukan dingin, bukan pelukan basa-basi. Itu pelukan seseorang yang sedang jatuh cinta. Bukan denganku, dengan dia. Dunia seperti berhenti bergerak. Suara mobil, angin, bahkan detak jantungku sendiri menghilang. Yang tersisa hanya pemandangan menyakitkan yang tak akan pernah kulupakan. Mereka masuk ke dalam lift berdua, tanpa menyadari aku berdiri tak jauh di sana. Hancur, remuk,
tapi tetap memaksa diriku untuk menyaksikan. Aku tidak mengejar, tidak memanggil, tidak marah. Aku hanya berdiri seperti bayangan, menonton hidupku direnggut dari tanganku tanpa perlawanan. Hari itu aku sadar sesuatu. Terkadang, luka paling besar bukan ditusuk, tetapi ketika kita melihat orang yang kita cintai memilih orang lain dengan rela. Malam itu, aku duduk di ruang keluarga menunggu Naila pulang. Tidak ada teriakan. Tidak ada emosi meledak-ledak. Hanya keheningan yang membuat seluruh rumah terasa seperti ruang kosong tanpa kehidupan. Pukul 10 malam, pintu terbuka. Naila masuk dengan langkah ringan, seolah harinya menyenangkan. Ketika ia melihatku duduk tanpa menyalakan TV, wajahnya sedikit kaget. Tapi bukan panik. Lebih seperti takut rahasianya terbuka. Arsya, kamu belum tidur? Aku menatapnya. Tatapan yang mengumpulkan ribuan luka dalam satu kedipan. Aku tahu semuanya, kataku pelan. Hanya 4 kata. Tapi itu cukup untuk membuat seluruh tubuhnya membeku. Naila terdiam beberapa detik, lalu air matanya langsung jatuh. Namun sebelum aku sempat berpikir ia menyesal, tangisan itu berubah menjadi pengakuan panjang yang menusuk jantungku. Maafkan aku, ini sudah berjalan lama. Aku tidak tahu harus berhenti bagaimana. Sudah berjalan lama. Kalimat itu seperti palu menghancurkan tempurung kepalaku. Berapa lama, Nay? Ia mengusap air matanya sambil terisak. 6 atau mungkin 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan aku dicium, dipeluk, ditemani tidur oleh seseorang yang hatinya bukan lagi untukku. Aku menarik nafas panjang, mencoba tetap tenang. Kenapa? Pertanyaan paling sederhana, tapi paling sulit dijawab. Naila menunduk. Kamu makin sibuk, makin jauh. Aku kesepian, Arsya. Dan dia membuatku merasa diperhatikan. Kesepian. Itu alasannya. Sederhana, tapi kejam. Aku menutup mata. Bukan karena lelah, tapi karena aku tidak ingin menangis di depannya. Dan dalam hatiku aku tahu, malam itu adalah pertama kalinya aku melihat Naila apa adanya. Bukan sebagai istriku, tapi sebagai seseorang yang telah memilih hancurnya pernikahan kami dengan sadar. Aku menatapnya lama. Bukan karena aku tidak mengerti, tapi karena aku tidak percaya seseorang bisa mengucapkan alasan sekejam itu dengan begitu mudah. Kesepian, padahal setiap hari aku bekerja hingga larut demi masa depan kami, demi rumah ini, demi hidup yang ia nikmati. Naila, kalau kau merasa kesepian, kenapa tidak bicara padaku? Suaraku bergetar, bukan karena marah, tapi karena hancur. Ia menggeleng pelan, suaranya lirih. Aku takut kamu tambah sibuk, Shi. Aku gak mau jadi bebanmu. Aku tertawa kecil, tawa pahit. Lalu, pengkhianatanmu? Itu bukan beban? Naila terisak. Aku gak merencanakan semuanya. Dia cuma ada di saat aku butuh seseorang. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Kalimat itu
dia ada di saat aku butuh seseorang adalah belati yang ditusukkan pelan-pelan. Jadi selama ini aku berjuang sendirian. Sementara dia mencari pelarian, mencari kenyamanan di pelukan laki-laki lain, sementara aku menghitung hari kapan perusahaan ini bisa membawa hidup kami ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi, aku yang salah. Pertanyaan itu keluar begitu saja. Naila menatapku, matanya merah. Tidak, tapi aku juga merasa tidak berarti saat kamu sibuk terus. Itu dia. Pengkhianatan yang dibungkus dengan alasan lembut. Seolah kesalahannya bisa dimaafkan hanya karena ia merasa tidak cukup diperhatikan. Dalam hatiku, perlahan muncul kesadaran paling menyakitkan. Kadang orang yang kita sayangi tidak menghancurkan kita karena benci, tapi karena mereka tidak pernah benar-benar menghargai perjuangan kita sejak awal. Dan malam itu, aku mulai bertanya-tanya, apakah cinta kami benar-benar pernah seimbang? Setelah pengakuan panjang itu, rumah terasa semakin sunyi. Naila terus menangis, memohon, menggenggam tanganku seakan semua bisa kembali seperti dulu. Tapi hatiku sudah bukan di tempat yang sama. Aku bangkit dari sofa. Langkahku berat, tapi entah kenapa terasa jelas. Seperti tubuhku tahu apa yang harus kulakukan meski pikiranku masih kacau. Mau kemana, Arsya? Suara Naila pecah, panik, takut. Untuk pertama kalinya dalam 7 bulan, ia tampak benar-benar takut kehilangan. Aku membuka lemari, mengambil koper kecil, kemeja, celana, beberapa dokumen penting. Tidak banyak. Aku tidak ingin banyak. Yang aku cari hanyalah ruang untuk bernapas. Arsya, jangan pergi. Kita bisa perbaiki semuanya. Ia memegang lenganku, jemari gemetar. Aku menatapnya, kali ini tanpa amarah, hanya luka. Naila, aku bisa memaafkan kesalahan kecil. Tapi ini bukan kecil. Ini 7 bulan. 7 bulan kau memilih orang lain. 7 bulan kau berbohong di depanku setiap hari. Naila menangis makin keras. Suaranya pecah. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku menghela napas panjang. Aku pun tidak ingin kehilangan pernikahan ini. Tapi kamu sudah membuat keputusan itu jauh sebelum aku pergi. Ia bersimpuh di lantai, memeluk kakiku seolah hidupnya bergantung pada itu. Tapi yang aneh adalah, tidak ada bagian dari diriku yang merasa ingin tinggal. Aku mengangkat kakinya perlahan. Maaf Naila, malam ini aku harus pergi. Aku berjalan keluar rumah dengan koper kecil di tangan, melewati ruang tamu yang masih memerangkap aroma masakan kesukaanku. Rumah yang dulu terasa hangat itu, kini seperti museum penuh kenangan pahit. Begitu pintu tertutup di belakangku, aku tahu satu hal yang pasti. Keputusan itu tidak mudah. Tapi mempertahankan seseorang yang sudah memilih pergi, itu jauh lebih menyakitkan. Malam itu aku menginap di apartemen kecil milik perusahaan. Ruang sederhana yang biasanya kugunakan ketika harus lembur. Tempat itu dingin, sunyi, tapi setidaknya tidak menyakitkan seperti rumah yang baru saja kutinggalkan. Beberapa hari setelahnya, hidupku berjalan seperti kabut. Aku datang ke kantor lebih pagi dari biasanya, pulang paling terakhir. Bukan karena ambisi, tapi karena aku takut pulang ke kenyataan. Namun perlahan, sesuatu dalam diriku berubah. Mungkin karena luka yang terlalu dalam, atau mungkin karena aku akhirnya sadar, aku tidak boleh hancur oleh seseorang yang bahkan tidak menghargai usahaku. Aku mulai menenggelamkan diriku dalam pekerjaan. Meeting lebih banyak, proyek lebih besar.
Inovasi baru yang selama ini kutunda, kutuntaskan satu persatu. Karyawan mengira aku sedang sangat termotivasi. Padahal aku hanya berusaha tidak memikirkan Naila dan pengkhianatannya. Tapi keajaiban terjadi ketika rasa sakit itu berubah menjadi bahan bakar. Investasi baru masuk, perusahaan naik 2 level lebih cepat dari prediksi. Nama perusahaanku semakin dikenal. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu retak, aku merasa bernafas. Meski luka itu masih ada, meski bayangan Naila dan pria itu kadang muncul di tengah malam, aku perlahan belajar sesuatu. Bahwa kadang kita harus benar-benar dihancurkan dulu untuk melihat seberapa kuat kita bisa berdiri kembali. Dan di titik itu, aku mulai percaya bahwa hidupku mungkin tidak lagi sama, tapi belum tentu masa depanku harus hancur seperti masa laluku. 6 bulan setelah malam paling gelap dalam hidupku, proses perceraian akhirnya selesai. Sidang demi sidang terasa panjang dan melelahkan, tapi ironisnya, hatiku justru semakin ringan setiap lembar dokumen ditandatangani. Naila hadir di persidangan terakhir. Ia duduk dengan kepala tertunduk, wajahnya lebih pucat dan tampak lebih kurus dari sebelumnya. Sesekali ia melirikku, seakan berharap aku menoleh, berharap aku berubah pikiran. Tapi aku tidak lagi melihat istri yang dulu ku kenal. Yang ada di depanku hanyalah seseorang yang pernah kucintai dan yang memilih menghancurkan semuanya. Ketika keputusan hakim dibacakan, dunia yang dulu terasa runtuh, kini justru terasa terbuka lebar. Seperti pintu besar menuju hidup baru. Keluar dari gedung pengadilan, langit sedang cerah. Aneh rasanya. Bagaimana dunia bisa begitu tenang setelah badai sebesar itu? Hari-hari berikutnya aku pindah ke apartemen baru. Tidak mewah seperti rumah dulu, tapi cukup untuk membuatku merasa utuh. Di dinding ruang tamu, aku menggantung 2 kata yang kutulis sendiri. Mulai lagi. Aku mulai olahraga rutin, berkenalan dengan lingkungan baru, bahkan beberapa kali menghadiri acara bisnis tanpa rasa canggung. Perlahan aku menemukan versi diriku yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih sadar akan harga dirinya. Tentang Naila, aku pernah mendengar ia kini tinggal bersama pria itu. Aku tidak membenci, tidak marah. Hanya saja tidak peduli lagi. Karena pada akhirnya, aku mengerti satu hal. Pengkhianatan bukanlah akhir dari segalanya. Terkadang itu justru awal dari menemukan siapa diri kita sebenarnya. Dan saat aku berdiri di balkon apartemen malam itu, menatap cahaya kota, aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, bukan karena seseorang di sampingku, tetapi karena aku akhirnya memilih diriku sendiri. Dan itu adalah keputusan yang tidak akan pernah kutarik kembali. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, sahabat curhat wanita. Jika kamu sedang mengalami hal serupa atau pernah merasakan luka yang sama, ingatlah, kamu tidak sendirian. Dukung terus channel Curhat Wanita agar lebih banyak perempuan yang bisa bersuara, didengar, dan menemukan kekuatannya kembali. Jangan lupa subscribe, like, dan share cerita ini. Dan kalau kamu punya kisah yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar atau kirim ceritamu. Karena di sini, setiap hati berhak untuk didengar.